Ciseti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abah Dafi, kita berjumpa kembali di channel Solusi Abah Dafi Pengamat. Terdengar kabar dan sudah diberitakan juga oleh para jurnalis bahwa penyidik Polda Jabar telah mempersiapkan berkas P21 yang dikirimkan kepada kejaksaan untuk ditelaah oleh kejaksaan layak atau tidak. Tetapi terdengar kembali kabar dan juga telah diberitakan pula oleh para jurnalis bahwa telah terjadi P18. Hal ini sudah Abah Dafi peringatkan, sudah Abah Dafi ingatkan, sudah Abah Dafi berikan saran. Tetapi akhirnya terjadi juga dan terjadi pula, di mana dulu pun Abah Dafi pernah membuatkan juga judul tentang semut merah, semut hitam, dan dalam beberapa isi video Abah Dafi mengatakan jangan suka dipuji, karena kadang pujian itu membuat kita melayang ke langit, tapi akhirnya terjatuh ke bumi dengan sangat keras. Harapan untuk penegakan keadilan yang profesional akhirnya terlihat juga apakah itu profesional atau tidak, karena menganggap kasus daripada kasus yang sudah mangkrak dari tahun 2021 lalu, dan hingga kini saat video ini dibuat oleh Abah Dafi kembali di channelnya Solusi Abah Dafi Pengamat ini, terjadi juga karena berjudi itu haram. Yang haram sebetulnya bukan judi aja, tapi ketika seseorang bekerja yang bisa mempertaruhkan kehidupan dan nyawa orang lain. Itu harus dipahami. Kita bekerja di sisi mana, di bidang apa, sehingga kita akhirnya paham bahwa hasil pekerjaan kita ini menyangkut daripada nyawa orang lain. Dengan kejadian-kejadian di awal dan di saat ini di tahun milenium, jujur saja Abah ini sangat bingung. Dikira tahun milenium ini adalah tahun yang orang-orang itu SDM-nya lebih unggul daripada produk-produk zaman seperti zaman Abah ini. Tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tapi kenyataannya kualitasnya menurun. Dan tentang P18 ini pun sudah berulang-ulang juga Abah ingatkan, kritikan, saran, solusi di video-video Abah lalu. Akhirnya terjadi juga.
Dan harus dipahami, organisasi kepolisian itu juga adalah suatu yang diibaratkan organisasi. Kalau di pemerintahan, kalau di swastanya ya bisa jadi sebuah organisasi perusahaan. Kerja itu harus dinilai SDM, sumber dayanya. Nah, sebetulnya di Polri sendiri juga sudah ada divisi itu. Sudah cukup banyak video-video Abah. Karena kita sebetulnya tidak mengharapkan ini terjadi P18, tapi kalau dari sisi kerja, dunia kerja, seorang pimpinan itu harus paham untuk bisa menilai daripada kemampuan daripada penyidiknya, anak buahnya. Karena untuk memilih penyidik sendiri itu pun ada peraturannya atau SOP-nya. Markupnya, undang-undangnya ada. Karena seharusnya yang jadi penyidik ini adalah orang-orang yang sudah memahami. Ibaratnya untuk menyusun yang namanya berkas P21 itu seperti ibaratnya kita ini kuliah menyusun deskripsi untuk lulusan menjadi mahasiswa. Perbedaannya setelah dunia kerja dan masih dalam posisi dunia pendidikan atau mau ngambil kelulusan atau gelar atau apapun juga namanya, itu deskripsi masih bisa diulang-ulang. Yang akibatnya hanya kepada diri kita sendiri yang repot. Tapi kalau di dalam sudah masuk dunia kerja seperti apa yang telah kita susun dalam suatu berkas laporan itu gagal, itulah dalam istilahnya kalau di dunia sidik menyidik atau dunia hukum ya P21 jadi P18. Artinya orang yang membuat ini belum matang dan perlu diganti. Karena kenapa? Karena ini sudah berulang-ulang terjadi lagi. Ini fungsi daripada divisi SDM itu apa kalau begitu di internalnya? Berarti ya berulang lagi dah SOP-nya ini. Dan ini ternyata apa yang Abah bilang ini banyak para ahli juga sepakat mengatakan itu sering terjadi. Tapi apa juga maklumlah Abah ini. Karena ya mungkin yang bicara ini orang yang bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tapi orang tua bijak itu pernah mengatakan, bila kebenaran itu keluar, kebaikan itu keluar dari orang yang kamu anggap rendah, tidak kamu kenal, orang yang kamu anggap bodoh, bahkan boleh dibilang orang yang tidak normal, tapi bila itu keluar kebaikan dan petunjuk kebaikan, harusnya dipakai dibandingkan orang yang bergelar, berprofesor, atau orang yang gimana deh nggak tahu deh. Karena Abah udah sering mengatakan itu. Sekarang ini zamannya zaman S-Teller 77 itu. Paham kan apa yang Abah maksud? Bahkan Abah sudah banyak sering menyarankan di video Abah kerjasama lintas organisasi dan lain-lain. Tapi hanya lingkup-lingkup kecil. Bahkan Abah sudah mengatakan juga di video Abah, jangan terhanyut dengan pujian. Karena ketika dipuji itu kita ibaratnya sudah terbang ke langit. Lalu kenyataan hidupnya akhirnya terjun bebas ke dunia, ke bumi. Pinter-pinter lah menilai. Ini kan masuk yang Abah bilang ini sekarang dari sisi psikologi. Silakan belajar kepada ahli psikolognya. Karena di kepolisian juga ada ahli psikolog. Makanya apa yang sudah terjadi P18 ini sudah Abah ingatkan di video-video Abah lalu.
Yang Abah pertanyakan ini ya pimpinannya ini gitu. Seharusnya sudah siap. Dan kalaupun memang barang bukti berkas itu belum siap, jangan dipaksakan untuk naik jadi P21. Abah sudah ingatkan itu. Tapi ya, karena dianggap orang bodoh yang bicara. Aduh, ya. Terjadi juga. Nah, ini pelajaran untuk mengganti penyidiknya. Itu loh. Karena suatu organisasi pemerintahan itu tanggung jawabnya bukan saja kepada atasan, tapi tanggung jawab yang besarnya kepada pemerintahan dan kepada rakyat. Serta yang paling utamanya kepada Tuhannya masing-masing, gitu loh. Karena ada sumpah jabatannya. Makanya saran Abah, cobalah banyak YouTuber itu yang benar, yang betul-betul bisa menjadi petunjuk untuk menguatkan data, itu dipakai. Jangan yang suka memuji-muji. Karena kenapa? Orang yang sayang dengan sesuatu hal belum tentu orang itu harus selalu menunjukkan rasa sayangnya dengan bahasa-bahasa manis. Tapi perlu dengan bahasa pahit. Makanya dalam hidup ini ada gula, ada kopi. Begitu saja ilmu simpel dunia nggak dipahami. Nah ini Abah pun pernah katakan juga di video Abah lalu, yang Abah pertanyakan, sekolah pendidikannya ini gimana ini, sespinnya untuk jadi intelijennya, jadi penyidik itu bagaimana? Karena dulu itu Abah pernah belajar yang boleh dibilang dari orang-orang senior, yang sekarang mungkin sudah pada pensiun. Dimana itu Abah bersempat pernah berdekatan, karena Abah juga pernah, ya Abah cerita dulu lah, Abah kebetulan pernah ada di 1-2 stasiun TV waktu itu kalau nggak salah, di mana Abah pernah jadi orang lapangan, jadi supir, ngebantuin wartawan, ngebantuin kameramen. Oh, apa saja, bahkan itu dulu Abah jadi teringat nih. Kalau tugas malam itu kadang-kadang kita kejar-kejaran nih dengan stasiun TV lain untuk sampai di tempat TKP. Kita dengarkan informasi dari pihak kepolisian, ada kejadian di jalanan, ada tabrakan, ada apa, wah, kita kejar-kejaran nih dengan mobil-mobil stasiun TV lainnya. Dan kadang ngumpulnya di tempat mengerikan, tempat yang boleh dibilang parkirnya ambulans. Nah ini ambulans ini kadang baru 1 menit, 1 jam, 1 hari sempat bawa jenazah kecelakaan di jalanan yang otaknya terpecah, tercecer. Bahkan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari penyidik-penyidik zaman dulu. Begini caranya, kadang kita berkolaborasi. Makanya video Abah ini dulu Abah pernah, ya sekarang masih. Dan Abah ini owner dari media investigasi independen. Dulu tabloid bentuknya awalnya. Yang Abah memang ketika merantau ke Sulawesi itu mungkin udah Abah pernah sebutkan, tabloid, lapor Pak, independen. Nah, nama lapor Pak sendiri sudah ada di salah satu stasiun TV. Khusus investigasi. Jadi kita menelaah itu seperti kita membuat deskripsi. Masuk laporan kita telah, kita uji materi lagi gitu. Sehingga matang. Seperti itu. Ya, akhirnya terjadi sudah, kualitasnya kelihatan. Tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi lah. Jadi ibaratnya Abah ingatkan sekali lagi, Abah kritik sekali lagi, Abah sarankan sekali lagi, jangan kasus ini dipaksakan. Kalau memang belum lengkap,
Dan jangan juga akhirnya seperti kasus yang terjadi di Jessica Wongso Cyanida. Karena apa yang kita perbuat saat ini, kita punya tugas saat ini sebagai penyidik itu bisa mempertaruhkan nyawa dan masa depan bisa seorang, sekelompok orang, satu keluarga, atau nggak tahulah. Bahkan itu sangat berat tanggung jawabnya ketika mati atau meninggal. Hasil dari perbuatan kita sekarang bisa mengakibatkan ke depannya ketika dikubur lebih berat daripada orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak punya tugas yang sangat bisa vital. Seperti itu yang Abah bahasakan. Tapi ya kalau memang nggak didengar lagi ya kita lihat saja. Apalagi percayanya dengan orang-orang yang merasa dekat, merasa bisa disetir. Aduh. Memang ini negara punya. Negara ini terbentuk berdasarkan namanya ada rakyat, terbentuk organisasi-organisasi pemerintahan. Seharusnya di negara yang namanya demokrasi dijunjung dan keadilan yang mengatakan hukum adalah panglima, suara rakyat itu dipelajari kebenarannya. Seperti itu. Karena kenapa Abah sudah sebutkan juga di video yang lalu, yang disebut masyarakat rakyat itu bisa saja dia punya pengalaman lebih tinggi daripada yang berdinas, yang ditugaskan dalam dinasnya. Gitu. Betulnya Abah begini nih ngomong dengan kesedihan. Karena terulang lagi. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Abah di Jabar sekarang ini pun, apa yang terjadi saat ini pernah terjadi ketika awal-awal Abah merantau di Sulawesi. Itulah siklus kehidupan. Nah, kini Abah amini kebenarannya akan terulang dan berulang, ulang. Kita akan menemukan sesuatu hal yang sama di tingkatan yang sama. Apakah bisa lebih tinggi dari tingkatan sekarang atau tidak? Tergantung. Karena jujur kalau untuk wilayah Abah merantau kemarin di Sulawesi, mereka lebih hebat daripada di Jabar ini, walaupun mereka provinsi muda. Karena mereka ini menjadi provinsi tahun 2000-an, sedangkan Jabar ini sudah berumur 200-an tahun, 213 atau berapa. Tapi kalau SDM, mereka orang-orang hebat di daerah ini. Itu makanya Abah kaget ketika datang ke Jawa Barat ini atau ke Pulau Jawa ini yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kok seperti ini? Yang kadang mereka juga akhirnya dipindah ke daerah. Sudah tidak mumpuni dipindah ke daerah tersebut jadi rusak. Karena Abah sudah bilang, kalau penyakit itu ya diamputasi. Karena itu pun juga sesuai dengan bahasanya Pak Kapolri. Potong kepala, potong ekor. Tapi perlu dipahami, kalau ngobrol itu gampang, ngomong itu gampang. Praktik, susah praktik. Gitu loh. Nah, untuk praktek ini diperlukan orang-orang yang punya wawasan, punya pengalaman, dan taat dengan aturan. Bukan semau-mau pemikiran kita. Terikat dia dengan aturan. Makanya dibuat undang-undang, dibuat aturan. Bukan untuk dilanggar, untuk ditaati. Makanya undang-undang jangan dibuat juga sembarangan asal semau dewe, dan juga jangan juga tidak diikuti semau dewe. Begitu loh. Begitu saja kok repot. Kata almarhum presiden kita dulu, almarhumah Gus Dur, Kiai Gus Dur.
Yang mana Abah ulang lagi nih, karena ini juga sudah ada di video-video Abah lalu. Apa kata almarhumah Gus Dur sebagai presiden? Almarhum. Kata almarhum Kiai Gus Dur, presiden kita dulu, hanya menemukan polisi baik itu sudah pada paham kan? Tapi yang zaman sekarang ini tahun 2023 seharusnya punya masa lalu, punya rasa malu. Kalau apa yang dikatakan almarhum Gus Dur itu benar. Karena tanggung jawab dan sumpah jabatan itu bukan kepada pimpinan, tetapi kepada bangsa, negara, dan rakyat serta Tuhannya masing-masing. Gitu loh. Ilmu simpel aja susah. Apa kata Pak Gus Dur almarhum kemarin? Begitu saja kok repot. Dulu. Ya. Artinya inti dari bahasa ini, dari video Abah ini, jangan dipaksakan. Jangan juga terbuai dengan yang namanya uang, jabatan, janji. Berpegang teguhlah dengan sumpah jabatan. Berpegang teguhlah dengan amal kebaikan untuk kuburmu. Karena kalian itu yang namanya penyidik itu adalah sentral. Begitu loh. Sentralnya salah satu menuju kebaikan. Selain menjadi hakim dan jaksa. Itulah jaksa, itulah yang disebut panglima hukum yang bisa ditegakkan dan menegakkan hukum menjadi panglima. Begitu saja kok repot. Aduh. Mungkin karena sudah hampir terlalu lama juga nih videonya. Abah akhiri saja ya. Oh iya, Abah mau nanya. Ayo, siapa yang mau kalau Abah live? Bisa berkomentar dan juga tolong disampaikan video ini kepada yang tertingginya, baik di daerah yaitu Pak Kapoldanya kalau ada yang kenal, atau di pusatnya Pak Kapolrinya kalau perlu juga Pak Presidennya, atau semua yang di pusat lah, atau yang disebut pimpinan lah, bantu. Jangan yang suka ditonton, yang enak di telinga, enak di hati, tapi membuat kita terjatuh. Karena mencintai itu bukan harus selalu dipuji, tapi perlu diberikan petunjuk dengan kritikan. Itu yang benar. Tapi kadang memang sih nggak diterima kebaikan karena sudah zamannya lebih percaya dengan yang tidak baiknya. Itu juga orang tua dulu sudah mengatakan. Banyak orang kalau diajarin itu ngeyel, apalagi dengan orang tidak dikenal, apalagi dianggap sebagai orang apa itu tuh. Ya, cuma bedanya kehidupan yang namanya dunia rumah tangga, dunia kerja, dunia biasa bermain beda loh. Harus pahami juga. Jadi tambah panjang nih Abang ngomong nih. Abah akhiri saja deh video ini secepatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video Abah Dapi berikutnya. Subscribe-nya jangan lupa, share-nya jangan lupa, dan like-nya jangan terlupakan.